Saya akan menceritakan kisah maling kundang. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Manderubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Manderubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Manderubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Seketika ibunya berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Lalu Malin berkata, "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Manderubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Bertahun-tahun Manderubaya terus bertanya, namun tak ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Manderubaya terdapat kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Manderubaya. "Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri dengan seorang bangsawan yang sangat kaya raya." Singkat cerita, Manderubaya yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya dengan erat. Malin karena takut kehilangan anak lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" Katanya menahan nangis, isak tangis karena begitu gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun merendahkan Manderubaya. Malin terkejut saat dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu menoleh dan berkata, "Perempuan jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Tetapi Malin tetap tidak mengakui ibunya dan menendang Manderubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, anakku, aku ini ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila,
Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandirubaya pingsan, berbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Mandirubaya yang berdoa dengan hatinya yang pilu dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihat kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hati perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Di pinggir pantai ditemukan batu yang menyerupai tubuh manusia. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Itulah cerita dongeng Malin Kundang dari Sumatera Barat, si anak yang durhaka pada ibunya. Jadi teman-teman, kita tidak boleh melawan orang tua. Kita harus selalu menghormati orang tua.